Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Kita hidup di zaman di mana kata-kata begitu berkuasa. Pernyataan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh dunia, seperti Donald Trump, bisa menggetarkan hati banyak orang. Salah satu pernyataan yang menarik perhatian dunia adalah ketika Trump mengatakan bahwa Gaza akan menjadi neraka jika situasi di sana terus berlanjut. Pernyataan ini mengundang kontroversi dan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang dampaknya terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Selain itu, kebakaran besar yang melanda Amerika juga menjadi perhatian dunia. Banyak yang bertanya, apakah ada kaitan antara pernyataan tersebut dengan bencana alam yang terjadi di negeri itu? Apakah kata-kata bisa menjadi buah dari kerusakan yang terjadi? Mari kita merenungkan bersama melalui kacamata firman Tuhan. Pernyataan Trump tentang Gaza sebagai neraka mengingatkan kita akan kuasa kata-kata yang bisa mempengaruhi banyak orang. Amsal 18 ayat 21. Beginilah isi firman Tuhan. Kematian dan kehidupan ada di dalam kuasa lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini mengingatkan kita bahwa kematian dan kehidupan ada di dalam kuasa lidah. Kata-kata yang diucapkan bisa membawa berkat, tetapi juga bisa menciptakan ketegangan, kebencian, atau bahkan memperburuk situasi yang sudah rumit. Jika kata-kata yang kita ucapkan penuh dengan kebencian, ketakutan, atau ancaman, mereka bisa menambah ketegangan dan memperburuk situasi. Sebaliknya, kata-kata yang penuh dengan kasih dan perdamaian bisa membawa kehidupan dan penghiburan. Pernyataan yang menyebut Gaza sebagai neraka tentu memperburuk pandangan tentang kawasan tersebut, memupuk kebencian, dan memperdalam jurang pemisah antara kelompok yang berbeda. Kata-kata seperti itu dapat memicu kekerasan dan menciptakan ketakutan yang justru memperburuk keadaan yang sudah rapuh. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan kata-kata kita, karena apa yang kita ucapkan akan berbuah. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah diucapkan oleh orang lain, tetapi kita bisa memilih untuk berbicara dengan hikmat dan kasih, agar kata-kata kita menjadi berkat dan bukan kutukan. Meskipun kata-kata manusia dapat mempengaruhi dunia, kita harus memahami bahwa Tuhan tidak terikat oleh perkataan manusia. Tuhan lebih melihat hati di balik perkataan tersebut. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi, meskipun pernyataan Trump tentang Gaza bisa dianggap memprovokasi atau menambah ketegangan, itu bukan berarti Tuhan langsung murka. Tuhan memandang lebih jauh ke dalam hati setiap individu dan bangsa. Saat kita menyaksikan kebakaran besar yang terjadi di Amerika, kita mungkin bertanya-tanya, apakah ada kaitan antara pernyataan kontroversial tersebut dengan bencana alam yang terjadi? Secara langsung, tidak ada bukti yang menghubungkan kedua hal tersebut, namun ada sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Bencana alam, seperti kebakaran besar, dapat terjadi karena banyak faktor, termasuk kelalaian manusia dalam menjaga alam, perubahan iklim, dan ketidakseimbangan ekosistem. Namun, bisa juga kita lihat kebakaran sebagai simbol dari kerusakan yang terjadi di hati manusia, ketika kita gagal hidup dalam damai dan keharmonisan. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 6 dikatakan, lidah juga adalah api, lidah adalah dunia kejahatan yang menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan yang dirinya sendiri disulut oleh api neraka. Kata-kata yang penuh kebencian atau ancaman dapat menyalakan api perselisihan, ketegangan, bahkan kekerasan. Seperti kebakaran yang melanda, kata-kata yang merusak dapat memicu kehancuran. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa perkataan yang tidak bijaksana, baik itu dalam politik atau dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi api yang menambah kerusakan, baik dalam hubungan antar manusia maupun terhadap alam. Meskipun dunia penuh dengan pernyataan-pernyataan yang memicu konflik dan kebencian, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Kita dipanggil untuk berbicara dengan hikmat, mengedepankan kasih, dan menjadi saluran perdamaian di tengah dunia yang penuh ketegangan. Ketika kita mendengar pernyataan yang penuh kebencian, mari kita ingat bahwa kita memiliki pilihan untuk merespons dengan kata-kata yang membangun dan penuh kasih. Bencana ini, seperti konflik yang terjadi di Gaza, adalah panggilan bagi kita untuk mengedepankan kasih dan perdamaian, serta menjaga bumi dan ciptaan Tuhan dengan bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan yang dikeluarkan oleh siapapun, termasuk pemimpin dunia, dapat mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Kata-kata bisa membangun atau menghancurkan. Kebakaran yang melanda, baik secara harfiah maupun metaforis, menjadi buah dari ketidaktanggung-jawaban dan ketidakpedulian, baik terhadap sesama maupun alam. Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi kata-kata yang tajam membangkitkan amarah. Marilah kita memilih untuk berbicara dengan lembut dan penuh kasih, menjadi pembawa damai di dunia ini. Kata-kata yang kita ucapkan hari ini akan berbuah di kemudian hari, baik itu buah kehidupan atau kematian. Semoga kita memilih untuk berbicara dengan hikmat dan kasih, agar kita dapat membawa damai, bukan hanya di Gaza, tetapi di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih. Jadi, apakah Tuhan murka kepada Amerika? Jika kita melihat pernyataan Trump dan kebakaran besar yang terjadi di Amerika, kita bisa bertanya apakah ini semua adalah akibat dari perkataan yang keras dan tidak penuh kasih. Namun, Tuhan tidak selalu merespons dengan murka setiap kali seseorang mengucapkan perkataan yang salah. Tuhan lebih menginginkan pertobatan dan perubahan hati daripada menghukum langsung. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, Tuhan berfirman, "Jika umatku yang disebut dengan namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta menyembuhkan tanah mereka." Jadi, meskipun kita tidak bisa sepenuhnya menghubungkan kebakaran di Amerika dengan perkataan Trump, bencana alam atau kerusakan sosial lainnya seringkali bisa dilihat sebagai panggilan untuk merenung dan bertobat. Mereka bisa menjadi pengingat bahwa dunia ini terhubung, dan perkataan serta tindakan kita memiliki konsekuensi yang lebih luas. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang terbeban melihat dunia ini yang penuh dengan konflik dan penderitaan. Kami mohon, ajarilah kami untuk berbicara dengan hikmat dan kasih, agar kata-kata kami dapat menjadi berkat dan membawa damai. Kami berdoa untuk perdamaian di Gaza, di Amerika, dan di seluruh dunia. Biarlah kami menjadi pembawa damai yang mencerminkan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menilai hati dan tindakan kita. Tuhan sangat peduli terhadap keadilan dan perdamaian, dan Ia menginginkan agar kita bertindak dengan kasih dan kebijaksanaan. Jika kita melihat adanya penderitaan atau ketegangan di dunia ini, mari kita merenungkan peran kita. Apakah kita menjadi pembawa damai atau malah memperburuk keadaan dengan kata-kata yang melukai? Jadi mari kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua, pemimpin-pemimpin kita dan bangsa kita, untuk berbicara dan bertindak dengan kasih, kedamaian, dan keadilan. Sebab di dunia yang penuh tantangan ini, hanya dengan kasih Tuhanlah kita bisa membawa perubahan yang sejati.